Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Sabtu 4 Januari 2025. Wah, tidak terasa ya, tahun 2025 sudah kita masuki. Tentu Bapak Ibu Saudara telah membuat resolusi atau sebuah tekad komitmen di akhir tahun atau di awal tahun yang baru ini. Saudara, kita sudah mendengar renungan Samas beberapa hari ini terkait hal ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana membuat resolusi. Tema Samasnya adalah bagaimana nih membuat resolusi. Saudara, saya mau berkisah terlebih dahulu. Beberapa hari ini saya kedatangan anak saya Theo bersama temannya. Saya bersuka cita untuk waktu-waktu bersama, dan beberapa hari yang lalu kami bersama istri saya Susan, kami mengadakan perjalanan wisata ke Gunung Bromo. Nah saudara, ketika pergi jalan-jalan ini kami didampingi seorang driver Jeep hardtop yang wajib kita kendarai, tidak bisa menggunakan mobil pribadi untuk masuk ke Gunung Bromo tersebut. Nah driver ini yang namanya Cak Gito ini bercerita tentang asal-usul Gunung Bromo. Dia adalah seorang suku Tengger yang memahami atau menceritakan cerita-cerita rakyat atau legend yang berkembang selama ini, yang dia pahami terkait dengan kehidupan atau terjadinya asal-usul Gunung Bromo, Penanjakan, dan gunung-gunung yang lain, termasuk kisah-kisah yang ada di cerita-cerita rakyat yang lain di tempat-tempat lain. Bagaimana mendapatkan pesugihan, bagaimana tunduk dan taat kepada ilah-ilah yang ada, dan termasuk sebuah cerita yang bagi saya menarik tentang legenda Pati Gajah Mada, kerajaan Majapahit yang besar tersebut. Oleh seorang Pati Gajah Mada, dia berhasil memimpin di bawah kepemerintahan Raja Majapahit tentunya ya, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Namun di akhir cerita hidupnya dia mengadakan mudo atau mengungsi ke daerah Gunung Bromo, dan dia melakukan mukdo di akhir hidupnya untuk menemukan tujuan atau refleksi hidup yang berkenan kepada ilah yang dia sembah. Saudara, kisah ini membuat saya berpikir dan merenungkan sesungguhnya apakah resolusi hidup kita. Tapi sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, tolong kami untuk berdiam sejenak di hadapan-Mu, untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh kami merefleksikannya dan mengambil komitmen dalam hidup kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats firman Tuhan terambil di dalam Yosua 24 ayat 15 dan 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-16 kita perhatikan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, konteks penulisan firman Tuhan ini oleh Yosua, seorang pemimpin yang dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, menegaskan di akhir kepemimpinannya kepada bangsa Israel. Dia menceritakan dalam perikop pasal 24 ini tentang bagaimana bangsa Israel dipilih melalui Abraham, bapak leluhur mereka, yang asal-usulnya adalah bukan orang percaya atau menyembah kepada Allah lain, yang beribadah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan yang beranugerah memanggil Abraham untuk boleh dipilih menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan pada waktunya melahirkan keturunan bangsa Israel yang menjadi bangsa yang besar, dan akhirnya terasing atau teraniaya, dijajah menjadi bangsa budak di bawah bangsa Mesir, di bawah kepemerintahan Firaun. Dan akhirnya Tuhan memanggil
mereka untuk keluar di bawah kepemimpinan Musa untuk menuju kepada sebuah tanah perjanjian, sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk menjadikan keturunan Abraham di bangsa yang begitu besar dan memiliki tanah dan menjadikan Tuhan Yahweh itu adalah Allah mereka untuk boleh memerintah dan bertahta dalam hidupnya. Tapi dalam perjalanan 40 tahun keluar dari tanah Mesir itu, tentu bangsa Israel di dalam tekanan kehidupan, pergumulan di dalam perjalanan di padang gurun yang begitu sulit, begitu menyiksa, penuh penderitaan, tetapi yang Tuhan sudah nyatakan kuasanya, mereka mengeluh tetap saja, dan akhirnya lahirlah generasi kedua, di mana Allah menantang bangsa ini untuk boleh mengambil komitmen melalui Yosua, untuk mengambil sebuah tekad, mau beribadah kepada Allah-Allah lain, atau beribadah kepada Tuhan Yahweh, pencipta langit dan bumi itu. Di sana dikatakan, apakah kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan? Tuhan Yahweh dalam hal ini. Tuhan-nya besar ya hurufnya. Tidak baik di sini dalam bahasa aslinya ra'ah. Ra'ah itu ternyata artinya adalah jahat, evil gitu ya. Jadi pilihannya adalah kepada Yahweh Tuhan yang benar, yang dianggap jahat itukah, atau mau beribadah kepada ilah-ilah lain yang mana nenek moyangnya dulu beribadah, dikatakan oleh Yosua. Tetapi aku dan isi rumahku, itulah resolusi yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata beribadah di sini dalam bahasa aslinya dituliskan abad. Ternyata abad ini memiliki arti to serve, to bondage, terikat gitu ya, melayani. Artinya apa? Ibadah yang dimaksud di sini bukan sekedar ibadah atau ibadat yang dilakukan seperti kebiasaan umat beragama gitu ya, di tempat-tempat suci, di tempat peribadatan begitu, ataupun kita sebagai orang Kristen di gereja begitu saja. Lebih jauh daripada itu kata beribadah itu maknanya, yaitu melayani atau terikat sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan komitmen dari bangsa Israel itu begitu luar biasa ya. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ini sebuah resolusi yang begitu luar biasa, begitu powerful, begitu mendasar, yaitu mau beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara, apa resolusi yang Anda buat? Bila dunia dengan segala hingar-bingar, tarik-menarik kehidupan, pencapaian, kemakmuran, kemampuan, kehebatan, kecantikan, daya tarik dunia yang begitu luar biasa membawa umat manusia untuk masuk kepada kehidupan yang seperti itu, apakah salah jikalau kita hidup menghasilkan prestasi, bekerja sungguh-sungguh, menghasilkan uang? Tidak, saudara. Tetapi saudara, ada satu hal yang begitu mendasar dalam kehidupan umat manusia sesungguhnya adalah bagaimana dia kembali mengambil komitmen untuk kembali kepada Allah yang sesungguhnya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang telah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Itulah esensi dasar yang perlu kita lakukan untuk kita melanjutkan kehidupan kita, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Saudara, Katekismus Westminster menuliskan tujuan hidup manusia cuma ada dua, saudara. Yaitu yang pertama, memuliakan Tuhan, to glorify God. Tentu kita semua memahami ya, sudah sering kita dengar khotbah-khotbah di gereja, memuliakan Tuhan. Tapi ada satu hal lagi, tujuan hidup manusia adalah menikmati Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menikmati Tuhan? Menikmati Tuhan artinya mengalami Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, membiarkan Tuhan menjaga kita, menopang hidup kita, menyertai kita. Tema Natal kita yang lalu adalah Dia diam di antara kita, Immanuel. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Tuhan Yesus yang pernah datang di dunia, tinggal di antara kita. Maukah saudara engkau membiarkan hidupmu dipimpin dan engkau akan menikmati Dia, Tuhan yang beserta dengan engkau, menjadikan hidupmu
memuliakan Dia. Jadi dalam setiap nanti bagian-bagian hidup kita, pekerjaan kita, kehidupan kita tidak lagi terpisah. Tidak lagi kita membuat resolusi target-target, oh ini yang rohani begini, yang jasmani begini, kehidupan begini, begitu. Itu sebuah world view yang membuat manusia memisahkan cara pandang antara sekuler dan sekret. Saudara, sesungguhnya keduanya adalah menjadi satu, yang mana dilandasi dengan kembali taat beribadah kepada Tuhan. Maukah saudaraku, kau kembali membuat sebuah resolusi untuk kembali beribadah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu? Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami percaya bahwa Engkau tinggal di antara kami, Engkau hidup, Engkau memimpin hidup kami, dan kami mengambil komitmen, beresolusi bahwa Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Kami ingin memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.